Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tak ternilai. Nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin atau jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan salawat ini, ada seorang nenek tua yang tiap hari datang ke masjid. Untuk apa datang ke masjid? Musala dekat rumahnya untuk memungut daun. Daun itu tidak dibersihkan dengan cara disapu, tetapi diambil dengan cara satu persatu pakai penusuk. Kegiatan ini dilihat oleh pemuda-pemuda di sekitar masjid. Karena kenapa? Karena tertarik untuk membantu si nenek ini, karena mereka menganggap bahwa kasihan kalau seorang nenek yang membersihkan kotoran di masjid, daun-daun yang begitu banyak. Maka kemudian pemuda-pemuda di sekitar masjid itu kompak bersama membersihkan daun-daun itu di sekitar masjid. Kala nenek tua ini datang, terkejut. Kenapa? Karena halaman masjid sudah bersih. Melihat kondisi ini, pemuda itu kemudian mendekati sang nenek. Mereka merasa heran. Kenapa? Karena nenek tidak bergembira dengan apa yang dilakukan pemuda-pemuda itu, membantu mereka untuk membersihkan. Sambil penasaran mereka bertanya, wahai nenek, kenapa nenek tidak bergembira ketika kami membantu untuk membersihkan daun-daun yang jatuh di sekitar masjid ini? Apa kata si nenek? Wahai cucuku, sesungguhnya setiap saya mengambil satu daun itu, saya bersalawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap diambil dia bersalawat, Allahumma shalli wa sallim ala nabi. Amalan ini ringan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya sallata wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jamaah kaum muslimin yang semoga
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan menganggap enteng sebuah kebaikan. Karena terkadang kebaikan itulah yang bisa jadi akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pemuda dalam kisah dalam surah Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun sa'a wa qala tabi'ur mursalin. Datang seorang lelaki dari pelosok yang jauh dari kota. Apa keperluannya, apa yang ingin dilakukan? Hanya menyuruh kepada manusia untuk ittabi'ul mursalin, ikuti rasul itu, ikuti nabi itu. Tetapi kemudian ya, beliau kemudian dibunuh oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Dan sebelum dibunuh, beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amantu bi rabbi. Maka kemudian tak kala meninggal, apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memasukkannya ke dalam surga. Hanya menyuruh orang untuk berbuat baik, belum melakukan. Kemudian dimasa, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata mereka? Laita, jika sekiranya kaumku mengatakan atau mengetahui apa yang telah aku peroleh, maka sungguh mereka juga akan melakukan seperti itu. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa meremehkan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bisa jadi itu yang kemudian menjadikan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, ya mohon maaf tidak menyampaikan dalam bahasa Bugis. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, penyampaian dalam bahasa kaum itu lebih bagus, lebih mengena. Tetapi qadarullah, saya tidak mampu untuk menyampaikan dengan berbahasa Bugis. Walaupun saya sebenarnya orang Bugis, orang tua saya orang Bugis, tetapi besar di Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Usia 40. Ada apa di usia 40? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pembicaraan usia 40 ini dalam surah Al-Aqarah ayat 15. Ulama membagi fase kehidupan manusia itu menjadi 3. 20 tahun pertama masa kanak-kanak dan masa remaja, 20 tahun kedua masa pemuda dan masa dewasa, 20 tahun ketiga adalah masa orang tua. Jadi ketika orang berada di di umur 40 tahun, berarti dia sudah berada di masa yang ketiga. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna amari ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu berada di antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu. Hanya sedikit yang lewat. Saya tidak tahu berapa orang yang berumur 70 tahun di sini. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan umur 40 tahun? Yang pertama, umur 40 tahun itu puncak kematangan. Dari sisi atau dari cara berpikir kita, umur 40 tahun itu umur yang maksimal. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala rata-rata diangkat pada umur 40 tahun. Karena disitulah kematangan berpikirnya, kesempurnaan berpikirnya. Makanya kemudian aturan ini dibawa ke Indonesia
bahwa syarat untuk menjadi wakil presiden dan presiden 40 tahun. Kenapa? Karena itu tadi. Bahkan sama di pengurus Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, salah satu persyaratan yang dipersyaratkan itu adalah berumur 40 tahun. Karena kenapa? Itu tadi, bahwa kematangan berpikir. Dan memang seperti itu, orang yang diberikan amanah pada umur 40 tahun beda dengan orang yang diberikan amanah dengan masih dia berumur 30 tahun. Kalau 30 tahun ya mungkin egoisnya akan lebih dominan. Tetapi kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, maka akan ya sempurna cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, umur 40 tahun itu yaitu tadi sudah mendekati fase terakhir, sudah mendekati umur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan khusus tentang umur 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. Sampai ketika sudah cukup dewasa dan sudah cukup 40 tahun. Apa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun ini? Ya. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa kematian sudah mendekat. Apatah lagi kalau kemudian sudah datang tanda-tanda kematian itu kepada kita. Salah satu tanda-tanda kematian itu, kata para mufassir, adalah adanya uban di dalam rambut kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengubah warna rambut kita yang putih itu menjadi hitam. Selain warna hitam bisa, selain warna hitam itu bisa. Karena apa? Salah satu hikmahnya supaya ketika kita bercermin, kita tahu diri. Oh, sudah ada tanda kematian pada diri saya. Maka saya harus mempersiapkan kematian itu, untuk menghadapkan kematian itu. Makanya Husain bin Abdul Bar meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang ulama, seorang alim, yang pada saat itu ya mungkin dia punya pemikiran lain. Dia sudah tua tetapi kemudian menyemir rambutnya. Melihat ini, ada salah seorang muridnya kemudian berkata, "Ya Syekh, apa maksud ayat yang mengatakan waja'akumun nadhir, bahwa telah datang kepadamu peringatan?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud dengan peringatan itu adalah uban itu tadi. Maka kemudian sang syekh mengatakan yang dimaksud di situ adalah uban. Kemudian muridnya berkata, bagaimana dengan orang yang kemudian menyemir rambutnya, yang menjadikan rambutnya yang tadinya putih menjadi hitam? Maka setelah itu sang syekh kemudian tidak pernah lagi menyemir rambutnya. Disebabkan karena apa? Karena itu tadi, bahwa itu adalah merupakan tanda peringatan kepada kita untuk supaya selalu mawas diri di umur-umur seperti itu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berumur 40 tahun? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Semakin banyak kita punya senjata, akan semakin mampu kita bertahan dari serangan musuh. Ya. Tapi kalau senjata kita tidak ada, gampang kita untuk diserang, gampang kita untuk kemudian mati, disebabkan karena tidak ada perang, tidak ada alat perang yang kita pegang. Tetapi kalau semakin banyak alat perang yang kita pegang, ada tank, ada pesawat, ada senapan dan sebagainya, maka insya Allah tidak mudah setan untuk
mengganggu kita, tidak mudah musuh untuk menyerang kita. Disebabkan kenapa? Karena begitu banyak senjata yang kita miliki. Apa senjata itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berumur 40 tahun, yang harus kita banyak baca pada umur 40 tahun ke atas ini, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, auzi'ni, mudahkan. Auzi'ni ini kata ulama ada beberapa penafsiran. Yang pertama diartikan memudahkan. Yang kedua ilhamkan. Apa yang kita minta kepada Allah untuk dimudahkan? An ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, dimudahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap apa? Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak. Dan salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman. Ini adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang paling mahal dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa dikatakan nikmat yang paling mahal? Pertama, tidak diberikan kepada semua orang. Ya. Berapa penduduk dunia saat ini? Kurang lebih 8 miliar. Berapa orang beriman? Berapa orang Islam? Orang Islam sekitar 1 miliar lebih. Dan orang Islam itu kemudian belum tentu semua beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Bahkan keluarga-keluarga Nabi pun tidak mendapatkan nikmat ini. Nabi Nuh, anaknya tidak beriman kepada Allah, walaupun dia seorang Nabi. Bahkan berdakwah sampai hampir 1000 tahun berdakwah, tetapi toh anaknya juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ayahnya, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya yang punya andil besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga toh tidak mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa iman itu mahal, Pak. Harus dipelihara iman itu. Jangan dengan mudah kita kemudian melakukan hal-hal yang dapat menghancurkan iman kita, karena iman itu mahal. Di ayat yang lain, Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka akan bahagia hidupnya. Jadi iman adalah sumber kebahagiaan. Siapa orang yang tidak punya iman, tidak ada kebahagiaan baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kepada siapa? Terus kepada orang beriman. Jadi kalau kita mau bahagia, perbaiki iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebegitu pula kebahagiaan kita yang diberikan Allah kepada kita. Iman kita 10%, iman kita 20%, begitu pula kebahagiaan kita hanya 20%. Iman kita 80%, insya Allah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga 80%. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman itu akan sangat kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh, hidup ini adalah pilihan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, "Wa hadainahu sabila imma syakir wa imma kafur." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka kemudian diadakan juga pilihan hidup baginya.
apa pilihan hidup itu adalah imma syakiran wa imma kafur. Apakah jalan yang dia tempuh adalah jalan bersyukur atau jalan yang kufur? Contoh, karena terkadang ketika kita diperhadapkan dua pilihan, maka terkadang kita sulit untuk menentukan mana pilihan yang paling bagus. Kenapa? Karena terbentur antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Contoh ketika ibu Nabi Musa alaihissalam melahirkan Musa alaihissalam. Pada saat itu ada peraturan dari Fir'aun, laknatullah alaihi, bahwa semua anak laki-laki yang lahir di tahun itu, jadi ada peraturan ganjil genap. Jadi bukan saat ini saja ada istilah ganjil genap, di zamannya Fir'aun juga ada ganjil genap. Pada tahun itu semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, dan tahun setelahnya dibiarkan. Kenapa? Kalau dibunuh semua tidak ada generasi. Kalau semuanya laki-laki dibunuh, bagaimana caranya bisa ada kehidupan kalau cuma perempuan? Makanya tahun ganjil misalnya dibiarkan hidup, tahun genap akan dibunuh. Kebetulan atau qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabiullah Musa lahir di tahun yang diadakan penyembelihan pada saat atau dibunuh pada saat itu ketika lahir. Maka kemudian ibu Nabi Musa alaihissalam berpikir, bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa selamat. Ini pikiran seorang wanita yang punya kasih sayang yang tinggi, beda kalau laki-laki. Makanya dia berpikir, bagaimana kalau dibawa ke hutan, bagaimana kalau dibawa ke luar negeri, ke luar daerah. Dalam kebimbangan, dalam kebingungan, turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ini dua pilihan ibu Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk menyelamatkan putranya Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu takut akan bahaya dari atau keselamatan dari Musa ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alqi, lemparkan dia ke sungai Nil yang dimaksud di sini oleh para ulama. Sungai Nil itu sungai yang termasuk sungai terpanjang di dunia, yang kemudian bisa membelah beberapa negara. Dari sisi akal, logika, tidak masuk akal kalau Nabi Musa alaihissalam bisa selamat ketika dihanyutkan di sungai. Karena kenapa? Tidak ada yang ikuti, dia pergi sendiri, bagaimana caranya bisa selamat? Kalau tiba-tiba kemudian sungai Nil yang begitu banyak, misalnya binatang buas apa dan sebagainya, dalam kebimbangan seperti ini, tetapi karena ibu Nabi Musa adalah ibu seorang nabi, maka tentu imannya sangat tinggi. Maka kemudian dia memutuskan untuk menyerahkan keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menghanyutkan Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, jamaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dihanyutkan maka diawasi oleh keluarga Nabi Musa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala merencanakan lain, ya. Justru anak itu masuk ke dalam saluran air yang menuju permandian pembantu-pembantu Nabi Musa, Fir'aun laknatullah alaihi. Berarti bukan menjauhkan dari Fir'aun, bahkan mendekati Fir'aun. Tanpa tidak masuk akal bagaimana menyelamatkan Musa dalam kondisi seperti itu. Ingin dijauhkan dari Fir'aun, justru mengarah kepada istana Fir'aun. Maka tak kalah diambil oleh pembantu-pembantu Fir'aun dan diberikan kepada istri Fir'aun, disebabkan karena Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu
ya kita telah paham bahwa punya daya tarik yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang nabi. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa ini menjadi tertarik kepada si istri Firaun ini menjadi tertarik kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah skenario Allah Subhanahu, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Musa. Dan ketika dilihat oleh Firaun, apa kata Firaun? Ini saya yakin ini adalah bayi yang berasal dari Bani Israel. Sini, saya akan sembelih. Tetapi kemudian dibujuk oleh istrinya. Ya, apatah lagi pada saat itu mereka belum punya anak, maka kemudian ya diserahkanlah kembali kepada istri Firaun. Dan ketika tak kala Musa alaihissalam kelaparan menangis, maka kemudian bingung istri Firaun ini, maka dia memujuk kepada Firaun untuk bagaimana supaya mencarikan ibu susuan. Ternyata jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya diadakan sayembara, diumumkan siapa yang ingin menjadi ibu susuan Musa ini akan diberikan hadiah besar dan kedudukan yang tinggi. Maka kemudian banyak orang yang mendaftar, dan pada akhirnya tidak ada yang diinginkan oleh Nabi Musa. Ini juga skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya diketahuilah ibu Nabi Musa, dan akhirnya berangkatlah ibu Nabi Musa ke istana Firaun, dan pada akhirnya ketemulah Nabiullah Musa alaihissalam dengan ibunya. Makanya di ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faradduhu ilaihi, ya, fa in hiftu alaihi fa'alqihi inna radduhu ilaihi wajailuhu mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang besar kepada ibu Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia ingin mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dalam putusan itu, maka dia akan mendapatkan pertama jaminan bahwa Musa itu akan kembali, pasti akan kembali. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, tidak akan pernah dihianati janji itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu pasti. Makanya yang kedua, seandainya ibu Nabi Musa alaihissalam itu tidak menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, maka dia tidak akan menjadi nabi. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajailuhu mursalin. Kalau kamu turunkan itu, dihanyutkan itu di sungai, pertama kamu akan dapat kembali anakmu, yang kedua anak itu akan menjadi nabi. Inilah pilihan ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang besar. Maka kalau kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan iman, inilah fungsinya iman. Kita menghadapi pilihan-pilihan itu, pilihan-pilihan yang sulit itu, maka insya Allah kita akan memperoleh derajat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kemudahan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Kemudahan yang kedua, yang pertama tadi bersyukur, kemudahan yang kedua adalah kemudahan untuk melakukan amal soleh. Ya. Kenapa perlu kita minta kemudahan? Karena kalau umur 40 tahun ke atas sudah, tubuh kita sudah akan mulai melemah. Ya, tidak seperti ketika masa-masa muda kita. Penglihatan sudah mulai kabur. Saya seperti sekarang ini, penglihatan saya kalau tidak pakai kacamata sudah kabur. Pendengaran kita sudah tidak jelas. Makanya kita meminta Rabbi auzi'ni an a'mala sholihan. Mudahkan saya untuk melakukan amal soleh. Ya. Kata la yahrum ibnu Adam. Ibnu Adam itu akan semakin menuju, semakin bertambah umurnya, akan semakin melemah. Illa snataini, kecuali dua yang tidak pernah melemah,
tidak pernah menurun. Apa itu al-hirs? Ketamakan terhadap dunia, watulul amal, dan panjang panjang angan-angan. Kalau walaupun orangnya sudah tua, ini tidak akan pernah berkurang ini ketamakan terhadap dunia. Kenapa? Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Kamu akan mencintai harta dengan cinta yang besar. Makanya jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan untuk melakukan amal saleh disebabkan karena apa? Kita sudah menuju fase akhir dari kehidupan kita. 40 tidak terasa, apalagi sekarang itu akhir zaman, waktu itu tidak terasa. Ini sudah hampir lagi masuk bulan Ramadan. Padahal tidak terasa bulan Ramadan masuk. Ya. Kalau kita membiarkan hidup kita berlalu begitu saja, akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah umur 40 tahun, perbanyak amal saleh. Bukan lagi, mohon maaf, dengan cara berkumpul, ya, habis waktu dengan main domino. Tidak sesuai dengan keinginan Al-Quran ketika kita seperti itu. Kita habiskan waktu untuk bermain domino, bermain catur. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, auzi'ini an amala salih, mudahkan saya untuk melakukan amal saleh. Dengan amal saleh itu saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Apalagi kalau ya, banyak amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Bersedekah misalnya. Kalau kita punya harta yang cukup atau lebih, kita sedekahkan kepada keluarga kita, kepada orang miskin, dan itu akan menjadikan kita insya Allah mendapatkan naungan nanti di hari kemudian, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kemudian yaitu tadi orang yang rajin bersedekah. Salat jamaah kata Allah Subhanahu wa taala, mudahkan untuk melakukan salat, untuk melakukan amal saleh, termasuk di dalamnya salat berjamaah di masjid. Kenapa? Umur tinggal berapa? Kalau kita salat jamaah, kalau kita salat di rumah, berapa pahala yang kita dapat? Hanya 1 derajat, kata Rasulullah SAW. Dibandingkan ketika salat di masjid, 27 derajat. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 tahun kita salat di masjid, bandingkan dengan 1 tahun kita salat di rumah, berapa perbandingan yang akan kita buang percuma? Disebabkan karena apa? Karena kita tidak melakukan salat di masjid. Padahal kita sudah berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an a'mala sholihan. Mudahkan saya untuk melakukan amal saleh. Selanjutnya jemaah sekalian, apalagi yang dilakukan oleh umur 40 tahun? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi dzurriyyati. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan kebaikan termasuk dengan keturunannya. Sekarang ini zaman di mana orang malu untuk punya anak banyak. Ya. Kalau ditanya anaknya berapa, 10, dadah. Orang dulu itu banyak-banyak anaknya. Banyak anak, banyak rezeki. Memang seperti itu, banyak anak, banyak rezeki. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang 1 anaknya dengan 10 anaknya dari sisi rezeki. Kenapa sedikit sekali anakmu? Siapa yang mau kasih makan? Ini pembicaraan seperti siapa yang mau kasih makan, sepertinya tidak yakin dengan Allah. Allah itu Maha Razzaq, pemberi rezeki. Bukan cuma kita yang diberi rezeki, binatang pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mau ragu? Saya sendiri alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 8 anak.
Ini rezeki yang besar. Semakin banyak anak kita yang kita didik dengan baik, maka semakin banyak yang akan mendoakan kita. Selanjutnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu doakan, yaitu wa inni tubtu ilaik, senantiasa bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari itu kurang lebih 100 kali bertobat. Dia sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin surga. Toh masih bertobat kepada Allah 100 kali. Apatah lagi kita yang bukan nabi, bukan siapa-siapa. Justru taubat kita maunya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah kalau kemudian kita pernah melakukan dosa besar. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ini terkait umur 40 tahun ke atas. Ada 3 jenis manusia yang tidak akan ditemani bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dalam arti dia tidak akan diampuni oleh Allah nanti dari kemudian, tidak akan dilihat, wala yanzur ilaih, dan dia walahum adzabun alim, akan mendapatkan siksa. Siapa itu? Yang pertama adalah syaikhun az-zani, orang tua yang berzina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu jengkel kepada orang tua yang berzina? Karena sebenarnya sudah banyak nikmat yang diberikan kepadanya, sudah loyo lagi, masih berzina. Ini banyak kita lihat di fenomena di masyarakat kita, umur sekian masih seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malik al-kazib, pemimpin yang banyak bohongnya, pemimpin yang sering berbohong rakyatnya, tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, airul al-mutakabbir, airul mutakabbir, orang miskin yang sombong, sudah miskin sombong lagi. Jadi jamaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 40 tahun ke atas, akan lebih banyak lagi pertobatan yang kita lakukan sehingga kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa inni minal muslimin, hendaknya kita meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita menyerahkan diri kita, menyerahkan jiwa kita, menyerahkan hati kita untuk dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada akhirnya kita irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mutmainnah, dengan kembali tenang. Disebabkan kenapa? Karena kita menyerahkan segala hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita isi umur kita ketika umur kita sudah 40 tahun ke atas, termasuk diri pribadi kami yang hampir 50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk, hidayah, yang kemudian ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.